Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, malam hari ini kita bertemu lagi dan ini agak kurang cerah lampunya sahabat. Jadi wajah kita juga ikut tak cerah. Tapi mudah-mudahan hati dan pikiran kita cerah sahabat. Nah, jadi kita ada kedatangan tamu dan menanyakan tentang warisan sahabat. Jadi pertanyaannya ada dua. Pertama, apa saja yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagi? Dan yang kedua, siapa saja yang mendapat atau yang menjadi ahli waris? Nah, jadi sahabat, pembagian warisan itu wajib. Jadi kalau ada orang meninggal, jika ada hartanya, maka harus segera dibagi. Jangan ditunda-tunda, karena itu kewajiban. Dan membaginya juga harus melalui sistem waris Islam. Nah, ingatin harus menggunakan sistem waris Islam. Karena di Al-Quran dijelaskan itu pada surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 58 serta 176 sahabat. Jadi jelas harus dibagi melalui kadar ketentuan yang ada dalam Al-Quran. Nah, jadi sahabat, jawabannya adalah atas pertanyaan tadi. Jadi apa yang harus dilakukan setelah seseorang meninggal lalu punya harta? Sebelum harta warisan dibagi adalah pertama, sahabat, itu harus dihitung dulu biaya perawatan jenazah. Atau harta itu dikurangin untuk biaya perawatan jenazah. Kan kita tahu tuh perawatan jenazah dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, termasuk honorarium atau jasa orang yang membantu dalam hal itu sahabat. Nah, juga jika disepakati oleh ahli waris boleh dihitung untuk biaya-biaya termasuk selamatan 1, 2, 3, 7, 14, 25, 40, 100 dan lain-lain. Jika disepakati keluarga. Jika tidak maka cukup untuk pemeliharaan jenazah yang dibayar atau yang dikurangi. Yang kedua sahabat adalah pembayaran hutang. Jadi hutang itu harus dilunasi dulu. Kalau ada hutang si mati, hutang itu terbagi dua sahabat. Ada hutang kepada Allah atau dainun ilallah. Ada juga hutang kepada manusia atau dainun ilal ibad. Nah, kalau hutang kepada Allah itu seperti belum bayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta. Kemudian belum membayar fidyah. Kalau misalkan waktu bulan puasa dia tak sempat bayar fidyah karena sakit, maka bayarkan. Terus yang ketiga, kalau dia ada nazar atau niat mau naik haji, maka itu dibadalkan, boleh. Badal haji namanya, kan nggak mahal-mahal juga. Sekarang kan biayanya sekitar 5 jutaan saja, bisa kurang bisa lebih dikit. Nah, itu kemudian juga biaya kalau ada melanggar sumpah, kafarat namanya. Tapi itu jarang terjadi sahabat. Nah, itu hutang sahabat kepada Allah. Lalu hutang kepada manusia itu macam-macam. Bisa berupa hutang uang, bisa hutang barang, kemudian bisa juga hutang pajak sahabat. Nah, jadi kalau ada pajak-pajak belum dibayar, dibayarin. Kalau hutang dengan manusia lainnya itu bisa ada yang dibuktikan, alhamdulillah. Kalau bisa dibuktikan maka harus ada pendalaman-pendalaman terhadap hutang tersebut sahabat. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga sahabat, yang ketiga adalah pelaksanaan wasiat. Kalau misalkan sebelum meninggal beliau berpesan atau berwasiat, nanti kalau saya meninggal ini diberikan ke pesantren, ini diberikan ke masjid, ini diberikan ke panti asuhan, ini bikinkan jalan dan lain-lain misalkan. Yang penting jumlah yang diwasiatkan itu sahabat, dia tak boleh melampaui 1/3 atas harta seluruhnya. Jadi ada ketentuan, tak boleh banyak juga berwasiat. Karena untuk juga ahli warisnya. Nah, itu 3 sahabat yang wajib dibersihkan dari harta peninggalan. Nah, lalu sahabat, siapa-siapakah yang bakal mendapatkan warisan? Nah, sesungguhnya dalam hukum Islam itu ada diatur ahli waris terdekat. Jadi ada ahli waris qarib, ada ahli waris ba'id. Nah, jadi yang dekat
itu bisa menghalangi yang lainnya atau menutup yang lainnya. Itu ketentuan Al-Quran, sahabat. Ketentuan hadis, sahabat. Tak bisa diapa-apain. Lalu ahli waris itu siapa saja, sahabat? Jadi ahli waris itu adalah 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Nah, itu banyak orangnya, sahabat. Namun 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan ini kan jumlahnya 25, sahabat. Apabila orang yang 25 itu ada, yang berhak menerima warisan hanya 5, sahabat. 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan, 3 ayah, 4 ibu, 5 suami kalau istri yang meninggal, atau istri kalau suami yang meninggal. Nah, jadi suami istri. Jadi 5 orang ini yang berhak mendapat warisan. Jadi posisi dari 5 tadi, siapa lagi yang terkuat pun itu adalah anak, sahabat. Anak laki-laki, anak perempuan. Nah, jadi 5 ahli waris utama ini yang kalau dalam setiap pembagian warisan harus dilihat. Kalau ini ada, maka yang lain tak bisa dapat warisan apapun. Karena itu ketentuan Al-Quran. Nah, jadi tak bisa macam-macam kita. Nah, kalau melanggar Al-Quran atau hadis, maka tak boleh. Jadi, kita harus sadar. Jadi, misalkan keponakan, tapi ada anak, tak bisa dapat. Ada ipar, apalagi tak bisa dapat. Ada datuk, nggak bisa dapat. Karena ada anak. Saudaranya, baik yang perempuan maupun laki-laki, tak bisa dapat. Karena ada anak. Jadi anak itu posisinya paling terkuat. Makanya orang kadang, pasti kalau sudah menikah itu bercita-cita punya anak, sahabat. Karena itu digadang-gadang bakal menjadi ahli waris. Karena dia memang ahli waris terkuat. Dan kita ini sesungguhnya yang hadir di dunia ini adalah asalnya anak, sahabat. Cuman karena sesuai usia menjadi ayah dan ibu. Aslinya anak juga. Nah, itu, sahabat. Jadi 5 orang yang menjadi ahli waris utama. Maka itu menutup yang lainnya. Dah, titik itu, sahabat. Berikutnya insya Allah kita contohkan, sahabat, bagaimana cara membagi waris, contohnya gitu. Nah, karena di dalam ilmu waris itu ada namanya ashabul furud, yaitu pembagian ada 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3, 1/3, dan lain-lain. Demikian sekadar pengantar dulu, sahabat. Silakan kalau ada pertanyaan di kolom komentar, dan kalau ada yang menyempurnakan juga di kolom komentar, sahabat. Demikian dulu, mohon ampun maaf jika ada salah dan khilaf. Mudahan ini berkah dan manfaat. Semoga kita semua, sahabat, selalu sehat, panjang umur, penuh semangat, dan penuh keberkahan. Dan bagi yang belum subscribe, mohon bantu subscribe. Sekalian like-nya. Tapi kalau yang sudah subscribe, tak usah lagi. Bila subscribe-nya sudah hitam, berarti aman. Demikian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.